Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Dazmi, NPM B1A 022433, untuk memaparkan tugas hukum pidana internasional dengan dosen pengampu Pak Asep Suherman SH MH. Baiklah, judul yang saya ringkas itu bab 7 tentang penegakan hukum pidana internasional. Di antara keempat jenis kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang kejahatan agresi militer merupakan jenis kejahatan yang memerlukan waktu lama untuk dapat didefinisikan secara pasti. Karena faktor politis, upaya mendefinisikan kejahatan agresi di dalam proses ini, penyusunan Statuta Roma 1998 tidak dapat dituntaskan. Sehingga ketika Statuta Roma 1998 diadopsi oleh negara-negara, pendedikasian kejahatan agresi militer ini masih menggantung situasi saat ini, menjadikan agak unik karena di dalam satu sisi secara tegas Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa International Criminal Court atau ICC itu memiliki kewenangan mengadili kejahatan agresi. Statuta Roma 1998. Namun, di sisi lain, Statuta Roma 1948 ini menyebutkan juga bahwa the court shall exercise justice over the crime of aggressive one operation is adopted, defining the crime and the sting of the context under which the court shall exercise with respect to the crime. Such a purpose of be consistent with the reval provision of the color of Unisys National. Dari ketentuan dalam artikel 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat Statuta Roma 1998 disetujui, negara-negara secara sadar menyetujui pula bahwa kewenangan ICC atas kejahatan agresi bersifat kondisional, mengganggu sampai adanya ketentuan yang disepakati tentang kejahatan agresi. Dengan kata lain, sejauh mana negara-negara anggota ICC belum menyepakati pengertian dan cangkupan kejahatan agresi kewenangan yang dimiliki oleh ICC atas kejahatan. Maka, meski demikian, bukan berarti bahwa konsep tentang agresi selama belum pernah ada secara tertulis. Setidaknya kejahatan agresi pernah diformulasikan dalam wujud kejahatan terhadap perdamaian atau crime against peace pada masa Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg. Dalam konsep ius et bellum dan konsep bellum lustum, dalam pembahasan tersebut, kejahatan perang telah ditemukan bahwa hukum perang dapat bermakna luas, mencakup ius et bellum dan ius in bello. Ius in bello merupakan induk dari konsep kejahatan perang karena berisi norma-norma tentang perilaku kombatan dalam situasi perang. Ketika norma-norma terpenting dalam ius in bello dilanggar, muncullah situasi kejahatan perang. Ius et bellum merujuk pada norma-norma di dalam hukum internasional yang mengatur tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana perang dapat secara sah dilakukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, pada intinya, ius et bellum berkaitan erat dengan wacana diplomatik tentang perang yang sah, jus war atau bellum is idem, dan perang yang tidak sah diatur dalam hal suatu negara melancarkan perang yang tidak sah. Negara yang bersangkutan bisa dikatakan melakukan perang agresi secara individu-individu yang bertanggung jawab atas perang agresi yang akan dianggap melakukan agresi atau crime of aggression dan harus memikul pertanggungjawaban pidana secara individual. Meskipun terakumulasi secara kuat dalam hukum internasional, wacana tentang jus war sebelumnya juga berkembang di kalangan filsuf. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat
bahwa gagasan dinotomik tentang perang yang adil dan perang yang tidak adil ini berangkat dari persoalan etika dalam penggunaan kekerasan yang bersifat lebih umum dan tidak hanya menyangkut kekerasan yang mewujud perang. Berikut ini ditemukan beberapa pemikiran yang berkenaan dengan gagasan perang yang ada baik di kalangan filsuf maupun teknolog para ahli hukum. 1. Agustin. Berbeda dari pemikiran terlebih dahulu, St. Agustin tidak pernah memandang bahwa perang ini secara mutlak salah dan dilarang. Bagi St. Agustin, dalam keadaan tertentu dapat dengan syarat-syarat tertentu perang dan penggunaan kekerasan diperbolehkan. Inilah yang menjadi konsep just war atau perang yang adil. Yang kedua ada Saint Thomas Aquinas. Meski keduanya terpisah waktu berabad-abad, terdapat paralelisme di antaranya pandangan St. Agustin, St. Thomas Aquinas perihal perang yang adil di dalam karyanya yang berjudul Summa Theologia St. Thomas Aquinas. Agustin mendefinisikan dua situasi dalam mana perang yang adil dapat dilakukan, yaitu ketika negara yang diperangi lalai menghukum perbuatan salah yang dilakukan oleh warga negaranya, atau untuk mengambil hak milik secara salah diambil pihak lain. Kedua situasi ini pada dasarnya mengisyaratkan perlunya alasan yang dapat dibenarkan sebagai dasar melancarkan perang yang adil atau just war. Dibandingkan pemikiran lebih dahulu, konsep jus cause dalam pendapat St. Agustin sedikit lebih luas. Cicero misalnya memaknai jus cause sebagai alasan untuk memulihkan keadaan seperti sebelumnya perang, status quo ante bellum. Jadi bagi Cicero, sebuah perang akan dikatakan adil kalau dilakukan dengan alasan untuk memulihkan keadaan. Namun dalam pandangan St. Agustin secara lain, rehabilitatif seperti pandangan Cicero, jadi cause juga mengisyaratkan penghukuman terhadap negara yang melakukan kejahatan. Yang ketiga ada Hans Kelsen. Kejahatan agresi menurut Hans Kelsen adalah pelanggaran paling mendasar terhadap norma dasar atau Grundum hukum internasional yang melarang penggunaan kekerasan antar negara. Agresi ini tercermin dalam tindak pidana militer atau ancaman berskala besar oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain yang tanpa dasar hukum, misalnya tanpa mendapatkan PBB atau hak lain membela diri dan meski mendapatkan agresi. Adalah negara yang subjek hukum internasional, pertanggungjawaban dapat dikenakan secara individual kepada para pemimpin yang merencanakan atau melaksanakannya. Pengertian agresi, perang, agresi, dan kejahatan agresi. Untuk memahami definisi tersebut, perlu diingat bahwa Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana terhadap individu. Oleh karena itu, kejahatan terhadap perdamaian adalah kategori kejahatan internasional yang diformulasikan untuk mengakomodasikan pertanggungjawaban pidana secara individual. Penegasan ini sangat penting, mengingat dalam hukum internasional tradisional istilah perang agresi sebagaimana disebutkan dalam piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg lebih sering dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai entitas subjek hukum internasional, bukan oleh individu. Di dalam definisi ini, kejahatan terhadap perdamaian yang tercantum dalam piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg terdapat istilah perang agresi atau war of aggression. Istilah perang atau war tentu saja merujuk pada perilaku negara. Oleh sebab itu, perang agresi pada dasarnya juga menunjuk pada suatu negara atau state action, bukan perilaku individual. Konsekuensi lebih lanjut dalam perang agresi dianggap sebagai tindakan keliru dari sebuah negara. Negara itu yang harus memikul tanggung jawab secara internasional. Mahkamah Militer Internasional Nuremberg tampaknya mengakomodasikan sebuah konsep progresif yang mencoba mengaitkan perang agresi yang notabene adalah perilaku negara dengan pertanggungjawaban individu. Prinsip pertanggungjawaban individu itu diformulasikan dalam kejahatan konsep internasional perdamaian, crime against peace.
Berdasarkan konsep ini, tindakan mencanangkan, mempersiapkan, atau memulai melancarkan agresi perang yang melanggar perjanjian internasional, persetujuan internasional atau jaminan internasional dikriminalisasikan sebagai tindak kejahatan perdamaian yang individu pelakunya harus memikul tanggung jawab pidana. Secara etimologis, istilah aggression berasal dari bahasa Prancis. Aggression yang memulai dipergunakan pada abad ke-11 yang artinya sebagai sepihak ke belakang. Istilah berakar dari istilah Latin "actionem" yang bermakna mendekati atau menyerang. Meskipun tidak dinyatakan secara tercermin dari Kellogg-Briand Page 1992, Fakta Paris 1928 yang secara umum dimaksud untuk melarang segala jenis perang dan penggunaan kekerasan antar negara. Ketentuan tersebut di dalam artikel Fakta Paris 1998 menyatakan yaitu dari Mahkamah Militer Nuremberg di atas dapat disimpulkan bahwa ketika didekati dengan perang istilah menjadi perang agresi atau war of aggression, istilah tersebut menunjuk pada tindakan yang dilakukan oleh negara, individu yang berperan penting di dalam mancanegara, mempersiapkan semua atau melancarkan perang aksi itu yang dikatakan melakukan kejahatan terhadap perdamaian atau crime against humanity, dan harus memikul pertanggungjawaban pidana secara individual. Perlu ditemukan pula bahwa perang agresi merupakan salah satu jenis dari kejahatan terhadap perdamaian. Keduanya tidak identik dan konsep kejahatan terhadap perdamaian cangkupannya lebih luas dari perang agresi. Selain perang agresi, tindak lainnya juga dianggap sebagai kejahatan terhadap perdamaian adalah perang yang bertentangan dengan perjanjian internasional dan keikutsertaan dalam rencana umum dan persekolahan untuk melakukan kejahatan perdamaian. Dan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Piagam PBB menggunakan istilah tindak agresi acts of aggression. Namun sama dengan istilah war of aggression yang dimana dalam Mahkamah Militer Nuremberg istilah acts of aggression ini juga menunjukkan pada tindakan dilakukan oleh negara atau state action. Pemahaman ini ditafsirkan oleh fakta bahwa Piagam PBB adalah perjanjian internasional yang meletakkan bahwa hak dan kewajiban bagi negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional, yang menjadi pertanyaan apakah acts of aggression memiliki makna yang sama dengan war of aggression. Belakangan ini, konsep tentang agresi dalam Piagam PBB menjadi diskusi politik yang hangat. Pada tahun 1950-an, seringkali dengan pecahnya Perang Korea, dalam perdebatan tersebut, Amerika secara serikat dan sekutunya cenderung mengategorikan tindakan Korea Utara dan Cina sebagai agresi, sebagaimana Uni Soviet merujuk pada Konferensi London 1993 dan bersikukuh bahwa tidak dapat mengatakan Korea Utara dan Cina telah melakukan agresi dalam konteks Perang PBB. Uni Soviet kemudian mengusulkan bahwa PBB ini menyusun formalitas sebagai agresi. Melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 38 ayat 5/1950, PBB menyerahkan permasalahan definisi tersebut pada organ PBB yang bertanggung jawab mendorong hukum internasional. Kalau perlu diperhatikan tentang definisi dari LC secara negatif menentukan kedua faktor penggunaan kekeras dalam hal yang sama. Yang pertama, penggunaan kekerasan yang dilakukan untuk bertujuan pembelaan diri baik dari individual maupun secara kolektif. Dan kedua, penggunaan kekerasan yang dimaksud untuk memenuhi putusan atau rekomendasi dari organ PBB yang berkompeten. Hingga sekarang, kedua pengecualian tersebut menjadi salah satu tolak ukur bagi perang yang adil atau bellum incitum sebagai entitas dari agresi yang dianggap sebagai bellum incitum, pembinaan kejahatan agresi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan agresi adalah kejahatan elit, karena kejahatan jenis ini terutama dilakukan oleh individu yang berada dalam posisi pemimpinan kualitas yang oleh Hitler disebut sebagai leadership. Argumen ini tampak dari rumusan definisi. Kejahatan agresi yang individu pelakunya dipersyaratkan sebagai a person in possession
to exert control over or to discredit the political or military action of the state. Dalam perspektif hukum pidana internasional, pemidanaan atas kejahatan agresi diatur terutama dalam Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, yang menjadikan para individu termasuk pemimpin atau militer bertanggung jawab secara pidana atau perencanaan, persiapan, pelaksanaan, atau pembantuan dalam agresi. Yuridis ICC baru diaktifkan apabila Dewan Keamanan PBB merujuk pada kejahatan negara pihak. Rancangan amandemen Kampalan dan pengganaan domestik tidak dapat bersedia atau mampu menuntut menerapkan prinsip komplementari saksi bahwa terpidana meliputi hukuman penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu tanpa pembatasan waktu dan mekanisme tanggung jawab komando. Kemungkinan mempertanggungjawabkan atas tindakan anak buahnya sehingga kejahatan agresi diberlakukan secara kejahatan tertinggi dengan hukum secara kejahatan terhadap kejahatan manusia. Mahkamah Militer Internasional Nuremberg yang dibuka pada 1945 adalah pelopor penegakan pidana internasional atau kejahatan agresi. Berdasarkan pasal 6A Piagam Nuremberg, para pemimpin Nazi diadili atas perencanaan, persiapan, deklarasi, atau pelaksanaan perang agresi, serta konspirasi untuk melakukan kudeta militer yang melanggar Traktat Internasional atau IMT menerapkan bahwa agresi militer ini hanya tindakan pidana militer, tetapi kejahatan superum karena menyerang perdamaian internasional dalam praktiknya. Dua-dua, terutama dijerat pasal ini memerlukan pembuktian niat untuk menyerang kedaulatan negara. Berdasarkan hambatan besar IMT adalah prinsip laporan rectopus, sehingga mahkamah menetapkan bahwa agresi militer ini dilarang dalam konvensi. Dan traktat sebelum Perang Dunia II, sehingga hukuman dapat ditegakkan tanpa melarang azas legalitas. Setelah putusan MT, Amerika Serikat melarang serangkaian Nuremberg Trias di bawah naungan kontrol Council Law nomor 10 1946 yang memberi wewenang kepada masing-masing sekutu untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Di sini kejahatan agresi dilakukan beberapa perdagangan militer AS, tetapi fokus lebih sempit, bukan lagi menyerang agresi negara secara langsung, melainkan menindak operasi militer internasional yang mendorong kebijakan. Misalnya di pengadilan trial, saksi dan bukti diperluas pada dokumen diplomatik untuk menegaskan keterlibatan pejabat sipil yang mendorong kebijakan ekspromasi. Misalnya di pengadilan marital trial, saksi dan bukti diperluas pada dokumen diplomatik untuk menegaskan keterlibatan pejabat sipil dalam merancang agresi. Meskipun demikian, jumlah terdakwa agresi militer yang dihukum di ranah jauh lebih sedikit dibanding IMT karena banyaknya kasus lebih banyak dituntut di forum perang kemanusiaan di Asia. Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, misalnya seperti di Tokyo, yang berlangsung dari 1946 sampai 1948, meniru model Nuremberg, tetapi dalam pasal 5 Statut Tokyo yang secara eksplik mengkategorikan crime against peace, termasuk agresi, invasi, dan pelanggaran perjanjian sebagai kejahatan perang berat. Total 28 pemimpin militer dan sipil Jepang seperti Hideki Tojo didakwa IMTFE mengadopsi definisi agresi yang lebih luas, yaitu segala agresi militer atau diplomatik yang membentuk koalisi agresor, misalnya pembentukan pasukan Kwangtung di Manchuria. Berbeda dengan IMT Tokyo Trial menekankan prinsip tanggung jawab kolektif dan komando perang kemudian. Dikritik karena bukti dianggap keterlibatan
penduduk AS yang memilih siapa yang diadili. Baiklah, mungkin itulah yang saya paparkan dari materi judul saya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.